Ini memanfaatkan area bawah tangga, jadi bisa dijadiin gudang. Oke, ini good idea sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan emang ada ruang mainnya, coba dikasih gudang mainannya juga. Karena kalau enggak, biasanya clutter kan, banyak mainan-mainan berserakan. Kalau ini kan tinggal wah gitu doang kan, ini selesai. Ketemu lagi sama Belinda. Kali ini kita masih ada di Senayan Bintaro, di rumahnya arsitek yang kemarin ngedesain rumah Oma itu. Nah sekarang kalian penasaran kan kayak gimana sih rumahnya arsitek itu. Nah di rumahnya ini gayanya itu kelihatan dari pilar-pilar di dindingnya itu kelihatan seperti art deco. Cuman lucunya, dan ini gue jarang banget sih ketemu rumah yang mencampurkan gaya arsitektur tropis dengan art deco. Tapi pinternya arsiteknya itu menggunakan bahan-bahan yang sangat terjangkau, tapi bisa di finish dan ditata yang bagus sehingga kelihatan mahal nih. Contohnya nih, kalian bisa lihat nih di pilarnya itu dipasang GRC tapi yang ada motif kayunya, terus itu dikasih tali airnya. Nah, gue sering banget melihat GRC yang dipaduin begini tapi nggak dikasih tali air, itu kelihatannya jadi kurang mewah ya. Tapi dengan dikasih tali air begini ternyata kelihatan mewah banget loh. Nah ini bisa salah satu yang kalian contoh juga kalau kalian pengen ngubah fasad rumah kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, udah lama nggak ketemu. Iya nih, sini dong Za. Oh iya. Gue tuh udah kenal sama si Eza ini cukup lama. Jadi dia memanggil gue pun Onti Bebe. Jadi gue akan memanggil diri gue Onti ya. Za, Onti tuh sebenarnya kagum banget loh sama kerjaannya Papa. Terutama rumah ini. Kenapa? Karena Papa tuh pakai material-material yang beda, tapi semua itu match-match semua nih. Di sini ada dinding kamprot, terus habis itu ada batu alam yang sirip begini. Terus habis itu ini apa ini, Zah? Ini kalau nggak salah udah ganti jadi granite tile di sini. Oh, ini granite tile Iya. ya? Sama ya sama tangganya ya berarti betul, ya? disamain sama tangganya. Oh, oke. Terus habis itu di sini ada GRC-nya juga, tapi ada kayunya dan itu mas kelihatan enak banget. Dan kelihatannya gara-gara warnanya pun disamain ya, gayanya ya. Jadi ini tuh lebar bangunan ini berapa nih? Ini rumahnya itu 2 kafling. Di satu kaflingnya itu 225. Oke, 225 itu hitung cepat adalah 15 kali 15. Jadi depannya 15, bagian tamannya juga 15 ya berarti ya. Jadi ini lebar 30. Tapi ke belakangnya hanya 15. Jadi 15 kali 30 nih. Nah, ini pintu utamanya. Oke, ini pakai Ini kanopi. pintu kayu tapi dikasih batok kelapa. Oke, ini pintu kayu dikasih batok kelapa ya. Oh iya benar. Ini buat sendiri manual. Di atasnya ini dia kasih kanopi kaca ya. Kanopi kaca yang tapi rangkanya itu bukan dari rangka besi ya. Bukan, ini masih pakai kayu. Oke. Tapi ini kaca tempered satu slab gitu ya. Oh ya teman-teman, mungkin sedikit informasi ya. Kalau misalnya bikin kaca tempered itu, kalau bisa nggak usah terlalu banyak pertemuan karena biasanya di pertemuan itu kan ada sealant. Nah itu sealantnya itu suka harus di maintenance kan, dan kalau nggak di maintenance atau lupa, itu biasanya itu suka bikin rembesan air ya di situ ya. Nah ini contohnya ini dia satu sendiri nih ya. Oke. Silakan masuk. Iya permisi. Oh ini rumahnya. Oh begini tampak depannya. Bertahun-tahun gue nggak pernah masuk deh pintu depan. Akhirnya ini gue ngeliat sendiri. Ya, jadi ini ruang tamu. Jadi di sini karena kebetulan ada beberapa tamu suka datang dulu ya. Itu ya jadi tamu itu dikasih area spesial sendiri di sini. Oh iya. Pak RT ya? Kebetulan ya. Karena Pak RT jadi suatu kebutuhan kalau punya ruang tamu karena pasti menerima banyak tamu nih teman-teman. Jadi ruang tamu ini dipisahkan sama tangga ini buat naik ke ruang utama. Oke, jadi di sini ruang utamanya ya. Kalau ruang utama ini tingginya berapa ini, Zah? Ini kurang lebih 4 meter, nggak nyampe sih, 3,5. 3,5, yang di sana berarti bisa nyampe 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin ya. 5 ya.
Permisi. Nah, jadi ini area konsepnya sebenarnya open space. Jadi semua kegiatan itu bisa nyatu. Jadi lagi nonton, sini lagi makan, gitu. Jadi bikin acara juga nyatu. Iya, emang keluarga besar kan ya juga. Betul. Ya. Oh ini? Ya ini tahun 2001 ini fotonya. Oh, oke. Ini ayah saya, ibu saya, dan saya. Oh, yang kedua? Belum ada. Oh, ya. Oke. Nanti ada lah ya, dibikin lagi ya, biar fotonya berempat ya. Jangan dilupakan kok. Dapur ya nih ya? Ini jadinya ruang makan, pantry, semua di sini. Oh, lucu juga ya. Ini apaan nih, Zah? Ini jadi untuk cuci piring kalau misalnya. Oke. Ada acara, piring-piring kotor, tinggal taruh di sini. Bisa langsung dicuci juga. Dan ini lucu banget loh teman-teman. Dia top table-nya tuh pakai marmer. Terus habis itu dia bikin lagi sendiri begini. Jadi bisa ditutup. Terus dia di bagian tutupan ini tinggal dikasih kayak handle furniture ya sebenarnya. Handle furniture. Jadi kalau mau ngangkat juga gampang, nggak perlu begini-begini nih. Oke, tapi di sini dapur bersih nih. Berarti ini dapur bersih. Dapur kotor ada lagi sendiri. Dapur kotor ada lagi. Oh, oke. Nah, ini juga yang cermin ini. Ini sebetulnya camouflage ya. Oh, gitu. Ini jadi sebetulnya gudang. Jadi kita gudang makanan. Itu semua simpannya di dalam. Wow, gitu. Silakan masuk. Gue takut kegelapan. Oh, jadi di sini ada tempat buat penyimpanan makanan, habis itu ada alat-alat juga. Di rumah ini memang banyak gudang-gudangnya justru. Oh, banyak? Oh, tapi tersembunyi-tersembunyi, nggak ketahuan. Karena ya itu tadi gudang kan fungsinya cuma untuk nyimpan bangunan barang-barang. Jadi nggak perlu ditunjukin kemana-mana. Oke, lanjut lagi. Ini berarti pintu menuju ke taman ya. Oh, pintu samping yang menuju ke taman. Betul. Terus di sini langsung ke ruang keluarganya. Bahkan nah yang ini juga ini fitur yang lumayan unik di rumah ini. Apa nih? Ini jadi ini pintu pembatas. Jadi awalnya tadi rumah yang kafling pertama itu berhenti di sini. Oke, oh dia batasnya di sini ya. Sebelum menjadi rumah tumbuh, dia di sini dulu nih. Nah, ini jadi ruang musik lah rencana gitu. Oh, oke. Terus ruang musik. Nah, setelah ini apa? Tahun 2013, tanah sebelah dibeli. Kita jadi perluasan lagi. Tara! Oh ya ampun. Tanyain papa dong, papa masih nerima anak angkat nggak sih? Kalau gue mulai tenang, lu nya mulai keder. Tanyain papa dong, papa masih terima anak angkat nggak sih? Jadi ruangan ini awalnya dibikin untuk kamar tidur tamu. Oh, ini awalnya buat kamar tidur tamu? Iya, jadi memang ini ruangannya multifungsi karena kebetulan tamu nggak banyak yang datang untuk nginap. Itu jadi ini bisa dijadiin fungsi musola juga. Oh, oke. Ya. Tapi kalau jadi tamu di sini sih kayaknya nggak mau pulang ya. Kalau gue sih nggak mau pulang, guys. Iya. Ya, view-nya juga langsung ke taman samping. Jadi tanah 225 itu nggak semuanya ya. Iya. Jadi masih ada 50 meter kurang lebihnya. Oke. Dua atas bawah ya. Terus di sini juga dia pintu juga ya, berarti ada 2 pintu ya. Ini 2 pintu jadinya. Oke, ini tuh lemari. Lemari, betul. Yang dikasih engsel pivot ya di bawahnya ya. Ini kita pakai engsel pivot, betul. Engsel pivot di sini ya. Karena nahan bebannya lumayan berat besar, kan? Iya, makanya nih. Makanya teman-teman kalau mau bikin begini, pintu kamuflase begini, coba lebih diperhatikan mengenai engselnya, karena itu biasanya kalau nggak bener itu bakal minta maintenance terus ya, atau nggak minta ganti spare part terus ya. Betul. Lanjut. Di sini pun permainan batu alam itu nggak selalu ada di luar ya. Betul. Jadi sebenarnya bisa juga ya buat di dalam ya. Bisa. Jadi ini sengaja ngambilnya pakai kaca yang frameless ya langsung. Oh iya, frameless. Ini sering banget orang nabrak sih jujur sebelumnya. Makanya sekarang udah ditaruh-taruh tanaman jadi kelihatan. Oke. Ini pakai kaca tempered nih ya? Iya, kaca tempered. Oke, teman-teman inget ya kalau misal bikin yang buat di rumah, terutama yang gede-gede kayak gini, pakailah kaca tempered. Walaupun jatuhnya lebih mahal, tapi safety is the first. Kalau ini kamar mandi, ini batok
Nah, lagi-lagi betul pintunya. Lama-lama dari batok kelapa juga ngomongnya batok kepala, tau gak sih? Dan ini dia gayanya warna hitam. Ini lebih gelap. Oke, berarti beda kepala. Enggak, beda finishing aja. Oh, beda finishing aja. Tapi aja. benar, batoknya juga beda. Oh, batoknya pun juga beda. Oke, ya. Kalau ini apa sih? Ini kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu, oke. Iya, jadi ya kalau tamu di sini ya nggak jauh-jauh gitu nyari kamar mandi. Numpang masuk ya, coba lihat deh. Iya. Ini tuh dikasih batu-batu apa nih? Zah namanya. Sama ada sih juga sama kayak yang di depan. Sama aliran udaranya jalan banget ya. Betul. Ada jendela juga di atas kanopi yang di ruang depan tadi. Oh iya, tadi yang di depan ya. Iya. Jadi udara selalu mutar. Oke. Terus itu ruangan apa sih? Nah, kalau yang ini ruang banyak juga fungsinya. Ini awalnya ruang main, sekarang udah jadi ruang kerja karena udah nggak ada yang main-main lagi. Oke. Gitu. Jadi ini ruang kerja, biasanya papa yang pakai. Oke. Lampunya. Oke, ini ruangan kerja, tapi dulu dia ruangan bermain buat anak-anak ya. Betul, jadi biasanya orang tuanya acara nih di luar, anak-anaknya di sini. Oke, disentralisasi supaya nggak tambah heboh. Kalau yang di situ? Nah, kenapa ruang main anak? Ini juga yang jadi mendukung. Apa tuh? Ini gudang mainan. Wah, udah kayak masuk ke... Tanya papa butuh anak angkat apa enggak sih? Beneran deh. Gudang mainannya. Oh ya ampun, ini buat cucu-cucu papa nanti ya gitu ya? Oh iya. Ini semua mainan saya sama adik. Oke, dia punya ruang mainan juga teman-teman. Terus dan supaya dia menjaga lembab, di sini dikasih exhaust. Jadi cukup penting kalau untuk suatu gudang itu dikasih exhaust ya. Jadi udaranya pun juga nggak apek gitu dan bisa ngejaga supaya karton-kartonnya ini tuh nggak jadi lembab. Dan ini posisinya di bawah tangga nih, karena dia miring seperti ini ya. Ini memanfaatkan area bawah tangga, jadi bisa dijadiin gudang. Oke, ini good idea sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan emang ada ruang mainnya, coba dikasih gudang mainannya juga. Karena kalau enggak, biasanya clutter kan, banyak mainan-mainan berserakan. Kalau ini kan tinggal wah gitu doang kan, selesai. Oke, lanjut ke ruangan mana nih Zah? Ini ada lagi yang berhubungan sama bawah tangga. Ini dimanfaatin juga untuk nyimpen buku gitu. Oh, jadi banyak storage tadi kan rumahnya. Guys, ini nggak ada space yang dibuang ya ini ya sebenarnya. Nah di sini gudang untuk buku juga ya. Betul. Dan di sebelahnya juga sama. Oke, gue udah curiga dan ternyata benar. Dan ini cuma dikasih apa nih? Pakai roda bawah doang ya? Pakai roda bawah aja, nggak ada rel. Oke, dan ini pakai furniture ya, berarti ya? Jadi ini juga desainnya nyambung sama ini. Hah? Makanya jadi kalau ketutup tadi nggak kelihatan. Coba. Gue kayak orang mudik nih, beneran ya. Jadi ya nyambung. Oh iya, segaris semua ya? Iya betul. Ayo dong, lihat dong atas dong, penasaran nih kamar-kamar nih. Rumah ini dibagi sebetulnya di bawah, lantai bawah itu untuk service area. Terus lantai 1 ini, kita sebutnya lantai 1, itu untuk area keluarga dan beraktivitas. Nah, di lantai 2, ini lantai atas itu isinya kamar aja. Oke, jadi ini tuh rumah 3 lantai. Penggolongan zoningnya tuh bawahnya buat servis, tengah buat ruang kumpul, atas buat yang private, jadi yang kamar-kamar semuanya ya. Yuk kita lanjut. 3 kamar, nih kamar tidur utama, kamar tidur adik, sama kamar tidur saya di sini, sama kamar mandi di luar. Oke. Ini boleh nggak sih masuk? Ini nggak ada passwordnya, jadi nggak bisa masuk. Ini kamar tidur utama soalnya. Nungguin papa pulang nih. Ini dari kamar adik dulu kali ya. Boleh. Ini kamar yang paling baru direnov sebetulnya. Oh ini baru direnov. Iya. Ini kamar anak perempuan nih teman-teman. Betul. Oke. Awalnya rumah ini karena kita pindah tahun 2005 itu adik baru lahir. Jadi 3 kamar ini sebetulnya connecting. Oh gitu? Ya, nanti kalau di kamar yang saya masih ada bekas pintunya. Kalau di sini udah ditutup? Ini udah ditutup semua karena ya makin besar butuh privasi. Ya iyalah. Gue yang galak. Jadinya didesain ulang gitu. Oke, sebelumnya ini pintunya ada di mana berarti? Di sebelah sini, jadi di belakang pintu ini. Di sini. Oh, pantesan dia ditutup gipsum ya.
Dan Gitu. semua dinding di sini sih memang pakai ini sih. Oh, jadi sebenarnya ini dinding di sini pun kamar-kamar semuanya nggak ada dinding masifnya ya? Setengah aja gitu. Karena ini setengah. awalnya tadi pintunya itu pocket. Kongliung. Oh, Itu pocket door. sliding. Oh, ya jadi yang Jadi bisa masuk ke dinding. Masuk ke dalam. Oh, oke. Sekarang ini ditutup pakai gypsum aja dan looknya juga sama seperti kayak dinding biasa ya sebenarnya ya. Nggak kelihatan. Oh. Berikutnya ini Hah? kamar tidur saya. Oh, ini ini. agak kaget nggak apa-apa ya, warnanya soalnya biru. Oh, pikir ada barong tiba-tiba keluar apa gimana? Lagi-lagi wallpaper di sini. Oh, kenapa Nah, sih sebel banget ya wallpaper? Tapi memang ini ya bukti ya, mungkin ada flow-nya sedikit pakai wallpaper, tapi ini bukti kalau wallpaper tuh jika ditangani dengan benar ya harusnya ini bisa tahan 20 tahun. Oh iya, ini 20 tahun ya? Dari awal nggak pernah ganti makanya. Nggak, tapi ini wallpapernya kelihatan sangat anak berpendidikan sekali ya. Dia pakai motif-motifnya ya juga rasi bintang. Coba ditanya bintangnya apa? Ini Bintangnya tadi apa, Iza? bintangnya Iya. Leo. Oke, slow. Ini dia pintunya tadi. Oh, ini Cuman udah pintunya. dikunci ya, udah mati. Oh, tapi dia bisa ditarik begini ya? Betul. Jadi 3 kamar ini jatuh semua. Jadi kalau misalnya tengah-tengah malam adik nangis pas masih bayi. Oh, jadi langsung aja. Iya. Oke. Ini kamar Reza, jadi belum pernah direnov. Ini belum renov. Jadi ini dari masih awal. asli ya, masih ngikutin warna-warnanya kayu ini ya. Iya, masih awal. Ini berarti dia finishingnya apa sih? Maaf. Berarti ini finishingnya apa? Kepo banget gue. Berantakan dalamnya. Iya, makanya langsung emat. Ini berarti ini finishingnya apa ini? Ini nggak ada nih, fitur aja biasa. Oh, oke. Nah ini juga fun fact, sebenarnya kamar ini doang yang ada tempat tidur tambahan. Yang lain tuh nggak ada. Tapi tempat ini tidur. lucu juga ya, ini gayanya kayak orang Jepang nih, masuk ke dalam begini, ya nggak sih? Terus habis itu kayak campuran Jepang yang masuk begini, tapi dia ada keluarnya lagi. Keluar lagi, jadi kalau ada tamu biasanya tidurnya di sini gitu. Jadi pakai kamar ini. Karena awalnya nggak ada kamar tamu kan aslinya. Oh iya bener juga, jadi ya tamu ditaruh di sini. Ya, sayanya yang pindah. Oh gitu, oke. Oke, ini juga tiap semua- kamar juga dikasih. Tiap kamar semua bukaannya. Ini kebetulan ini ke arah utara kalau nggak salah. Oh, oke, ini baratnya berarti di sebelah Barat di sebelah sana. sana. Iya. Oke. Yuk, lanjut lagi yuk. Zah, udah dikasih CCTV Zah. Oh iya. Jangan aneh-aneh Zah. Ada Kegap semua nanti CCTV. Zah. Kalau ini kamar mandi sharing jatuhnya ya. Kamar mandi sharing. Gede ya. Iya. Wow. Ini berarti bawahnya sini tinggal dikasih lampu selesai nih, langsung Betul, kelihatan ini- modern ya. Ini juga storage. Kaget gua. Jadi naro-naro semua bisa di sini. Oke. Doi, tolong dicontek buat proyek kita selanjutnya, Doi. Menarik ini. Dia pakai. Ini pakai yang atas aja. Wah. Ya. Takut deh. Gue takut. Iya, karena berat lumayan ini. Oh, ini berat ya. Oke. Keren juga idenya. Dan ini dibikin 20 tahun yang lalu. Oh enggak, kalau ini enggak. Ini udah Ini baru. enggak juga sih, udah mungkin 10. 10 tahun lebih. Iya. Nih. Oke. Mantap sih nih. Jadi Kayak 10 rumahnya. tahun lalu gue nggak kepikiran sih kayak gini. Ini Ini tuh WC di bentar, belakang. sini teman-teman. Aduh, teman-teman sini deh, coba dilihat. Bran, sini masuk Bran. Ini tuh banyak banget teman-teman klien yang nanya, Mbak Belinda kalau saya mau bikin WC-nya itu yang melayang tuh bagaimana? Nah ini salah satu ide buat nyembunyiin tangki yang ada di dalam sini nih. Jadi dibikin kayak kotakan. Nah ini bahannya dari HPL. Terus tangkinya airnya dia tuh ada di dalam sini buat memudahkan maintenance ya. Dan ini kalau kalian perhatiin dia benar-benar melayang nih. Nah, ini kan sebenarnya kan biasanya suka masuk ke dalam dinding kan, tapi karena ini tambahan, makanya dibikin kabinet yang bersudut-sudut begini nih. Ini lucu banget loh. Jadi kalau misalkan kalian punya kamar mandi yang udah jadi tapi pengen pakai begini, ya tinggal contek aja begini. Ya gak sih? Nah, satu lagi yang paling penasaran, pengen ngeliat taman sampingnya dong, tolong mau lihat. Sebelum taman samping ada satu yang mau ditunjukin. Mana? Jadi ini karena tadi konsep rumahnya 3 lantai, Aha. di bawah full service. Ah, Ini keluarga di atas kamar. aha. Jadi ada akses khusus juga sebenarnya untuk servis. Oh, oke di mana tuh? Tunjukin sebentar aja, paling ini di bawah. Jadi ini akses buat ke ruang servis di bawah. Ya Allah, tangga servis aja cakep banget, wah. Iya.
Sebetulnya ini bahkan menjadi akses utama. Hah? Karena ketika parkir mobil, kita masuk dari garasi. Ah, ya. Oh, karena dia menjadi akses utama juga, makanya di finishingnya pun mirip kayak yang di dalam ruangan ya. Iya, jadi ini garasi. Nah, ini area servisnya. Mereka bisa beraktivitas di sini semua sendiri. Sebenarnya ini jadi satu rumah mereka sendiri. Gitu. Jadi lengkap nih dapur kotornya tadi. Iya ya, ada Ya, meja terus makannya, ada kamarnya. Abis itu ada kamar mandinya, terus habis itu ada kamarnya. Oh, Jadi, masih butuh ada kakak lagi ke gue nggak apa-apa deh, tinggal di bawah sini juga enak kok, beneran deh. Jadi tangga ini itu yang memungkinkan kegiatan cuci menyuci. Oh, di atas berarti tempat Di atas. laundry. Betul, tapi mereka nggak perlu lewatin dalam rumah. Oh, ya. Jadi naik ke atas nih, kalau kita naik ya. Kuat kan naik tangga ini? Astagfirullah. Ini apa lagi? Itu pintu nyambung ke kamar mandi utama. Oh, ke kamar mandi utama. Iya. Biar apa? Biar apa? Nah, jadi kalau misalnya lebaran nih, Oh, biasanya kan nggak ada mbak. mbak. Ya, kegiatan cuci-mencuci nggak perlu turun ke bawah. Oh, jadi si mama. Bisa langsung cuci di sini. Oh, ya ampun. Jadi ini langsung menuju si kamarnya si mama. Iya, itu kamar mandi utama. Oke. Ide bagus. Buat teman-teman yang selalu memikirkan gimana kalau misalkan mbaknya lagi pulang kampung, mungkin ide kayak gini boleh diaplikasikan ya. Gue mulai pengen mengaplikasikan itu ke rumah baru gue sih sebenarnya. Ini kita ke taman ya. Yeay, ke taman. Oke. Nggak apa-apa kita ya, nggak pakai Nggak apa-apa. Ini pakai keramik biasa ya? Iya. Ini keramik biasa, cuman tetap bawahnya itu dicor dulu biar dikasih koral dia nggak hilang. Terus dikasih sekanan kirinya itu hanya si batu split aja ya. Iya. Lucu juga ya, kekinian juga nih. Ini juga baru diganti jadi keramik. Awalnya ini pakai kayu, cuman kena hujan Lapuk ya? lapuk. Oke. Nah ini pakai keramik, kayu, tapi balik lagi teman-teman, seperti si GRC di depan dikasih tali air. Ini selebar kuku gue. Itu mungkin kira 0,8 cm. Dia kelihatannya langsung mewah lagi ya. Kayak Iya, kayu beneran bukan, ya. Nggak nyambung kayak keramik Iya, biasa. ternyata begitu. Ini menurut gue ide kreatif yang ternyata tuh dengan sedikit aja tuh bisa jadi kelihatan mewah malahan. Oh, ini yang nyambung ke rumah si Oma kemarin, teman-teman. Iya, dada. Udah lu ngobrol aja sana. Nah, ini kita ada di samping. Betul. Di bagian bawah, yang sebelah sininya itu berarti ruang Ini musik. ruang musik tadi. Dan di sini tempat duduknya buat ngumpul-ngumpul kalau misalkan pengen outdoor ya. Ya, jadi misalnya temen ada yang mau nongkrong, mau ngerokok, kita nongkrongnya di sini. Oh, ya pantesan ada stok. Betul. Dan juga gue dilihat di situ ya Zah, ada gudang lagi ya. Betul, itu ada gudang lagi. Itu gudang untuk peralatan mobil sama. Jadi ini area tunggu supir lah Tuh, sebutannya. buat supir tamu pun dikasih tempat space-nya nih. Iya. Nih, dia dikasih di sini. Tapi dia depanan nama gudang. Nah, kalau misalnya di belakang gudang itu kayak yang tadi dibilang itu loh, yang batu sirap sama Betul. itunya ya. Jadi kayak totemnya tuh ada di sini juga nih. Ini keren juga nih. Ya, supirnya nunggu di sini. Dikasih kaca biar bisa ambil dandan. Bagus. Konsepnya bagus, dikasih ini. Jadi kalau misalnya dipanggil, siap-siap dulu baru berangkat gitu kan ya. Ini juga ini pemanfaatan ya, karena dulu itu tadi batas rumahnya di sini. Iya. Ini sebenarnya awalnya gudang aja, cuman Oke. karena udah ada taman ini, Makanya dikasih. jadi akses utama ke taman. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada acara tuh udah nggak perlu lagi masuk-masuk dari dalam ya. Betul. Oke. Kalau ada tamu nggak ganggu sama sekali orang yang di dalam. Iya atau enggak kalau misal punya tamunya Eza atau nggak tamunya keluarga bisa sendiri kan ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita nyaris di ada penghujung acara. Kita mau tanya-tanya nih sama si empunya rumah.
Susah nggak sih jadi arsitek? Jadi arsitek Ya. sebenarnya susah-susah gampang sih. Jadi susahnya itu yang paling utama biasanya memahami keinginan klien. Oke. Ya, boleh gue mulai balik badan, curhat nih. Klien itu banyak jenisnya dan kita sebagai arsitek harus bisa memenuhi ya, karena kita pemberi jasa, tugas kita ya memenuhi keinginannya apa. Tapi lagi-lagi biasanya klien itu terpentok budget. Iya. Di situ yang bikin arsitek yang pusing. Iya. Padahal kita mau bebas aja ya. Dan kita lupa kita pakai duit orang. Iya, betul. Jadi, maaf ya para klien ya. Terus habis itu mungkin ya bisa dibilang susah, tapi ya menyenangkan karena ketika melihat bangunan itu terbangun tuh ada kepuasan sendiri sih sebenarnya. Eza suka ngasih nama nggak sih, nama bangunannya Eza? Kayak ngasih nama anak gitu nggak sih? Biasanya ngasih nama sih, cuman ya singkatan aja. Oh, singkatan. Yeah. Jadi kalau misalnya rumah Eza berarti rumah Z gitu ya. Bisa. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini. Makasih juga buat Eza udah boleh dibiarin main dan berpetualang di rumahnya. Lumayan kali ini cukup keringetan ya, Wak. Dan jangan lupa ajak teman-temannya buat nonton ya. Jangan lupa bilangin sama teman-teman buat komen, like, subscribe, sama share. Oke? Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih banget untuk dukungannya selama ini. Dan tetap support kita untuk komen, like, subscribe again, supaya kita masih bisa datang-datang nih ke rumah-rumah yang lain. Dan kalau misalkan teman-teman punya rumah yang menarik, tolong komen ya di bawah, dikasih tahu ke kita, baik DM maupun komen di Instagram juga nggak apa-apa, atau nggak komen di YouTube juga nggak apa-apa. Jadi nanti siapa tahu bisa kita samperin. Makasih banget buat dukungannya, dan Belinda cabut sekarang. Bye. Mana, Be? Pulang, Wak, tidur. Oke. Sekarang ini ditutup pakai gypsum aja, dan looknya juga sama seperti kayak dinding biasa ya sebenarnya ya. Nggak kelihatan. Bloopers. Keder, Wak. Maaf, Wak. Oh, enggak. Yuk lanjut yuk. Udah tua jadi jantung gampang deg-degan.